Tapi kadang juga ada orang yang termasuk mungkin saya ya, Iya. bukan tipe yang verbal dan bisa meluap-luap dalam Menjelaskan jawab pencapaian pertanyaan. saya di depan banyak Oke. orang. Padahal kan kita harus jual diri ya bang. Iya, iya, Apa betul. mungkin cara menjual dirinya yang salah atau Oke. gimana gitu? Baik, pertama saya jelaskan dulu fundament dasarnya ya. Hmm. Proses wawancara itu kan mereka selalu menggunakan metodologi tertentu ya. Ya. Jadi biasanya organisasi, apalagi organisasi yang sudah mapan, yang besar, itu menggunakan yang namanya wawancara berbasis kompetensi. Ini dibedakan dengan wawancara yang bersifat tradisional. Oke. Contoh paling gampangnya gini, kalau dalam wawancara tradisional tuh Mbak Ica ditanyakan apa pendapat Mbak Ica tentang kepemimpinan. Oke. Nah itu kan nggak ada jawaban yang benar atau salah. Kita mau pakai teorinya siapa nih? Nah, tapi kalau dalam wawancara berbasis kompetensi, pertanyaannya akan berbeda. Bisa nggak Mbak Ica ceritakan ketika harus memimpin tim untuk melakukan monitoring? Nah, itu kan berbeda kan? Halo, jumpa lagi dengan saya Anissa Briliani di Leadership Toolbox Podcast. Bersama dengan Ronald Tuhatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Ya, Bang Ronald, halo, apa kabar? Baik Mbak Ica, semoga Mbak Ica juga sehat ya. Sehat, Bang Dan selalu Ronald. pakai masker kan? Selalu pakai masker. Iya. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Betul Ya. sekali, karena masih pandemi ya. Walaupun Ya. vaksin udah berjalan ya Bang, Ya, distribusinya. kita tetap harus melindungi diri kita dan orang lain yang kita Betul. cintai. Ketemu lagi kita Bang. Yes, senang sekali. Betul. Kalau kemarin kita bahas tentang job hunting, Ya, sekarang ini masih dekat-dekat lah ini Bang. Kakak adik mungkin ya, Iya, masih iya, satu oke. keluarga dengan topik job hunting mhm. sebelumnya. Nah, ini kalau di job hunting kemarin mungkin kalau kita bisa mengingat kembali gitu. Kan ada beberapa tahapan Bang. Ada seleksi administrasi, Ya. terus ada seleksi wawancara. Ya. Nah, poin yang kedua ini nih Bang, Oke. wawancara. Ini banyak jadi momok, Oke. mungkin Menakutkan ya. menakutkan, misterius Mengerikan. gitu Bang. Misteri. Sebenarnya karena mungkin banyak juga dari teman-teman gitu, Mhm. dia gagal merasa gagal ya Bang Mhm. di tahapan wawancara. Begitupun dengan saya Bang, saya juga pernah Oh, ini based gagal on di true story nih wawancara. pertanyaannya nih. Betul, gagal di wawancara Bang. Gitu. Misterius nggak sih Bang menurut seorang Ronald nih? Wawancara tuh gimana sih? Ya, pertama Mbak Ica nih ya, saya mau sedikit mengoreksi. Pertama, tidak ada yang namanya gagal. Nah, ini paling penting nih ya, karena dalam proses wawancara ataupun dalam proses job hunting itu tidak ada yang istilah gagal, yang ada adalah tidak ada kecocokan. Dan ketidakcocokan ini bisa dari si pencari kerja, ya merasa tidak cocok dengan gajinya, dengan suasana organisasinya, atau dari organisasi tersebut. Nah, jadi kita hindari menggunakan kata gagal karena itu akan mengganggu rasa percaya diri kita. Ya. Nah, sehingga kita merasa nanti kalau kita gagal di organisasi ini, kita nggak bisa lagi dong ikut yang organisasi lain, padahal kan Ya. belum tentu. Oke, Nah. jadi buat yang pernah gagal, ini termasuk saya, Iya, mungkin bukan gagal, tapi ini Belum memang jodohnya. belum jodohnya Iya. dengan organisasi tersebut. betul. Atau mungkin ya memang value atau nilai kita nggak Bisa berbeda. sesuai gitu ya Bang. Iya, jadi banyak hal yang membuat tidak cocok. Ya, Nah, ya, ya. Dan ini adalah hal yang proses normal dalam proses job hunting. Nah, karena kan seperti yang saya katakan, proses job hunting itu kan no, yes. Ya, ya, Nah, ya. dan Ya. itu dari dua belah pihak loh, Mbak Ica. Kita juga harus selektif untuk melihat organisasi tersebut. Nah, tadi yang Mbak Ica katakan, apakah misterius proses wawancara? Sebenarnya enggak. Nah, tidak ada misteriusnya karena hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah hal yang dimiliki oleh si kandidat. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, hal yang ditanyakan oleh pewawancara kepada kandidat adalah hal-hal yang ia miliki. Oke, dan itu didapat dari Proses menggali. proses menggali. Nah, mungkin yang terjadi adalah pertama, mungkin ketidakmampuan kita untuk mengungkapkan secara verbal ya, atau
ketika organisasi itu membutuhkan kemampuan problem solving katakanlah, yang dibutuhkan pada level 5, Anda baru punya level 3. Oke. Nah, Iya, jadi itu. iya. Jadi tidak ada yang misterius. Jadi memang ada kompetensinya ya, Bang, Betul, untuk iya. wawancara. Nah ini pas juga ini dengan topik kita di episode kali ini, yaitu wawancara berbasis kompetensi ya. Betul. Betul. Nah mungkin bagi teman-teman yang pernah merasakan wawancara atau berhenti prosesnya seleksi di wawancara, mungkin ini bisa jadi pembelajaran ya, dan Ya. tips juga nih dari Bang Ronald di episode ini. Oke, Bang Ronald, kalau tadi Bang Ronald bilang bahwa pada saat proses wawancara itu dilakukan penggalian, Iya. gitu ya. Nah, mungkin berkaca juga nih Bang dari pengalaman saya pribadi. Iya. Ada juga waktu dimana pada saat diwawancara itu kita itu nggak bisa lancar atau mengalir gitu loh Oke, Bang. baik. Ya kadang kan ada juga tipe atau kandidat yang dia itu bisa sangat percaya diri pada saat menjawab atau Iya. menjelaskan. Tapi kadang juga ada orang yang, termasuk mungkin saya ya, Iya. bukan tipe yang verbal dan bisa meluap-luap dalam menjelaskan menjawab pencapaian pertanyaan. saya di depan Oke. banyak orang. Padahal kan kita harus jual diri ya Bang. Iya, iya, Apa betul. mungkin cara menjual dirinya yang salah atau Oke. gimana gitu. Baik, pertama saya jelaskan dulu fundament dasarnya ya. Hmm. Proses wawancara itu kan mereka selalu menggunakan metodologi tertentu ya. Ya. Jadi biasanya organisasi, apalagi organisasi yang sudah mapan, yang besar, itu menggunakan yang namanya wawancara berbasis kompetensi. Ini dibedakan dengan wawancara yang bersifat tradisional. Oke. Contoh paling gampangnya gini, kalau dalam wawancara tradisional tuh Mbak Ica ditanyakan apa pendapat Mbak Ica tentang kepemimpinan. Oke. Nah itu kan nggak ada jawaban yang benar atau salah. Kita mau pakai teorinya siapa nih? Nah tapi kalau dalam wawancara berbasis kompetensi, pertanyaannya akan berbeda. Bisa nggak Mbak Ica ceritakan ketika harus memimpin tim untuk melakukan monitoring? Nah itu kan berbeda kan? Oke. Ya karena yang kedua itu adalah menggali. Jadi dalam proses wawancara berbasis kompetensi, wawancaranya bersifat terstruktur. Nah, jadi dua ini, terstruktur dan menggali. Artinya apa? Mereka akan mempunyai pertanyaan dan langkah-langkah yang bisa memandu kita untuk kita memberikan jawaban. Ya. Dan menggali artinya apa? Nanti dalam proses berikutnya, pertanyaan berikutnya akan mengacu kepada pertanyaan sebelumnya biasanya. Oke. Nah, jadi itu menggali. Tujuannya apa? Apa yang mau digali dari kita sebagai kandidat? Ada 3 hal yang mau digali dari kandidat. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda lakukan. 3 hal itu. Anda pikirkan, Anda rasakan, dan yang Anda lakukan. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, sehingga tadinya yang saya katakan bahwa wawancara itu kan semua yang Mbak Ica lakukan. Nah, yang Mbak Ica rasakan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi tidak ada misteri sebenarnya. Baik, dan itu adalah yang dilihat dari si pewawancara Iya, terhadap jadi kandidat. ya mereka menggunakan metodologi itu. Nah, mereka menanyakan. Jadi mereka akan menggali. Mereka tidak akan tanya pendapat Mbak Ica tentang kepemimpinan, tapi mau menggali Mbak Ica mempunyai enggak kompetensi kepemimpinan itu. Caranya bagaimana? Dengan menggali peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan dunia kerja Mbak Ica. Oke. Sehingga pertanyaan Mbak Ica tadi yang apakah saya yang kurang mampu, menjual memang diri, ya gitu, Bang. ada faktor itu juga ya. Tapi ingat, menjual diri jangan sampai kelebihan jualannya nanti. Jangan sampai berlebih-lebihan ya. Jangan sampai, over promise. Ya, jangan sampai bukan menjadi diri sendiri gitu ya. Iya betul. Nah jadi pada waktu kita menjual diri kita, kan waktu di episode sebelumnya saya pernah mengatakan, coba latihkan dulu wawancara. Kalau memang kita tahu kelemahan kita adalah dalam terutama orang introvert ya, pada waktu berbicara, nah kita bisa latihan sebelumnya dengan teman kita ya, dengan orang yang kita percaya untuk coba latihan ini. Supaya apa? Supaya kita lebih tenang nanti pada waktu wawancara. Oke, baik. Bisa juga mungkin ini ya Bang, bisa nggak sih kita bikin semacam teks dulu Ya, untuk skripnya. latihan itu juga Boleh, bisa boleh. jadi ini ya, Bang? Tapi ingat ya, itu hanya untuk latihan ya. Ya, Karena jangan sampai nanti dihafal gitu ya, dihafal, Bang? wah itu fatal, akibatnya Oke, fatal. oke. Jadi kalau untuk membuat Mbak Ica bisa latihan dan bisa lebih tenang, Mhm. lakukanlah hal tersebut. Oke.
Jadi itu tadi apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Nah, jadi itu juga harus tercermin pada saat kita mengkomunikasikan capaian kita kepada si pewawancara. Iya. Oke. Terutama ini kan kalau wawancara nih Mbak Ica ya, biasanya kalau ada 3 tahapan ya, bisa 3. Pertama dengan HR ya, kalau ini untuk melihat apakah orang tersebut cocok budayanya dengan organisasi tersebut. Yang kedua dengan user nih, artinya apa? Misalnya Mbak Ica mau melamar tuh jadi program officer, nah siapa manajernya tuh? Nah, kalau user kan, dia kan tahu pekerjaan itu. Nah, jadi artinya apa? Kita nggak bisa menjual diri berlebihan karena ya nggak mungkin dong orang selevel kamu tidak akan berbicara dengan level menteri. Biasanya manajer yang bicara dengan level menteri. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan berlebihan dan jadilah diri kita sendiri. Itu kata halusnya untuk tidak berbohong ya. Iya, tidak berbohong. Nah, jadi itu ya. Dan satu lagi biasanya kalau sudah agak senior posisinya dengan stakeholder lainnya. Misalnya departemen lain atau bagian lain yang sering berhubungan ya. Nah, mereka akan menggunakan metodologi yang sama. Nah, supaya apa? Supaya pada waktu penilaian nanti itu mereka mempunyai kesamaan pendapat. Kita sedang mencari apa nih kepemimpinan. Karena kalau dengan wawancara tradisional, nanti saya bisa tanya kan, misalnya dengan saya pertama nih, Mbak Ica, apa tuh kepemimpinan? Nanti dengan orang kedua, Mbak Ica, menurut Mbak Ica, kepemimpinan yang bagus itu seperti apa? Kan sudah beda tuh. Nah, tapi kalau dengan berbasis kompetensi, ya, bagi user, mereka akan mempunyai kesamaan cara pandang. Jadi yang kita cari adalah A, sehingga mengacu kepada hal tersebut. Nah, itu juga menguntungkan untuk kita kandidat. Nah, kita mengacu lagi kepada episode sebelumnya, self inventory ini paling penting, kompetensi check up. Nah. Tapi Bang Ronald, kalau tadi Bang Ronald bilang itu kan yang mencari kandidat terbaik itu kan bisa dari HR-nya, HR-nya, dari user atau dari stakeholder lain. Betul. Itu di waktu, kalau misalnya itu terjadi di waktu yang bersamaan nih Bang, biasanya kalau mungkin posisi-posisi yang dibutuhkan secara cepat gitu. Betul. Ya. Biasanya dalam satu waktu itu panelisnya terdiri dari beberapa orang tersebut. Nah, gimana Bang kita sebagai orang yang diwawancara itu menempatkan posisi kita, padahal untuk beda-beda nih, ada orang HR-nya, ada usernya, ada stakeholdernya. Ya memang panel wawancara ini yang cukup agak berat juga ya, meskipun tetap menggunakan metodologi yang sama. Nah, tapi memang jawaban kita kepada HR akan berbeda nanti dengan user karena mereka punya angle yang berbeda. Orang HR lebih menggali apakah Mbak Ica ini bisa nggak sih kerjasama dengan anggota tim yang lain? Karena kan concernnya orang HR kan jangan sampai Mbak Ica masuk merusak harmoni yang sudah ada di dalam organisasi. Nah, usernya Mbak Ica nih bisa nggak melaksanakan tugasnya? Kepentingannya dia itu kan, ya kan? Saya usernya, manajernya, Mbak Ica bisa nggak melakukan monitoring? Nah, stakeholder, Mbak Ica bisa nggak melakukan tugasnya dengan melihat juga kepentingan kita sebagai bahwa kita punya stakeholder lain, misalnya menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah. Nah, jadi itu anggap aja 3 interview yang berbeda mestinya disatukan. Nah, jadi tapi ya berarti kita agak sedikit berat tuh, stamina-nya harus kuat. Betul. Jadi kita juga harus tahu ya pada saat wawancara itu siapa saja panel yang kita hadapi nanti. Betul. Jadi kita mereka akan punya sudut pandang yang berbeda, tapi mereka tetap menggunakan acuan yang sama, model kompetensi yang sama. Mereka sudah punya kamus kompetensi, terutama NGO yang dari luar negeri atau perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan lokal pun sudah banyak mempunyai kompetensi yang untuk jabatan tertentu dan mereka nanti akan mengacu kepada tersebut. Kamus kompetensi. Ya, itu dimiliki oleh para organisasi. Dan sebaiknya itu sebetulnya harus dimiliki juga ya Bang sama calon pelamar. Oh enggak, karena kita kan punya perusahaan ya. Enggak, kita gini, makanya kita check up-nya kita mengumpulkan sebanyak mungkin bukti-bukti kinerja kita. Sehingga ketika ditanya kita nggak perlu khawatir. Kan sebenarnya kalau kita tadi ya kan 3 tadi ya, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda lakukan. Nah, jadinya misalnya dulu waktu pertama kali Mbak Ica punya pengalaman kerja di NGO, harus ngapain tuh pertama? Nah, coba dipikirkan lagi, waktu dulu saya pertama kali masuk, saya masih buta kerja di NGO, nah saya belajar
saya merasa, saya ingin cepat beradaptasi dengan organisasi. Berarti ada rasa ingin cepat beradaptasi. Apa yang saya pikirkan? Saya cari yang teman-teman yang lebih senior, yang lebih tahu. Nah, apa yang Mbak Ica lakukan? Ngobrol sama mereka, nanya-nanya. Nah, itu kan 3 hal tersebut. Nah, gitu. Ini tadi contoh konkret 3 wawancara, hal itu ya Bang ya. Jadi pada saat kita disuruh memberikan contoh atau pencapaian kita dulu gitu ya, bukti-bukti bahwa kita ini punya kompetensi di pekerjaan yang lalu, itu bisa disampaikan dengan contoh itu tadi ya Bang ya. Atau mau kita coba wawancara nih Mbak Ica? Boleh Bang. Atau masih ada ini lagi nih, tahapan yang mau dijelaskan tahapan sebelum ya, kita tadi, simulasi? Tadi sudah wawancara ya, ini kita fokus pada wawancara ya. Nah, jadi menggali dan terstruktur ya. Nah, teman-teman bisa yang merasa agak kesulitan berkomunikasi secara verbal, perlu waktu, jangan khawatir ya. Kalau memang harus berbicara dengan agak pelan, nggak apa-apa. Biasanya user atau pihak pencari kerja, kalau tahu Anda memang punya kompetensi itu, mereka akan menyesuaikan. Nah, jadi jangan khawatir bahwa Anda akan kalah dengan orang yang pintar bacot atau pintar ngomong bicara. Karena kan user kan juga tahu mana yang kualitas. Lah, dia kan punya anak buah, dia mengetahui pekerjaan tersebut, dan dia telah mewawancara banyak kandidat. Jadi dia tahu, oh ini kualitasnya bagus nih, oh ini ngomongnya saja yang pinter, substansi kurang. Nah, jadi kita jangan memikirkan hal tersebut, itu tugas mereka. Kita fokus kepada kompetensi yang kita miliki, bagaimana saya mampu menunjukkan ini yang saya lakukan, tahapan A, B, C, D. Nah, kalau kita fokus pada itu, kita akan lebih bisa memberikan pemahaman kepada si pewawancara. Oke. Wah, menarik ya Bang. Ini selain untuk yang pada dengerin Leadership Toolbox Podcast, ini juga untuk diri saya sendiri juga ya. Karena di job hunting memang sangat relevan lah menurut saya. Baik yang baru lulus atau yang baru mau cari pekerjaan lagi. Atau ya mau ganti pekerjaan mungkin. Mbak Ica ya, pengalaman pribadi nih ya, saya dalam kehidupan profesional saya mungkin saya sudah hampir menginterview lebih dari 5.000 orang ya. Selama berapa puluh tahun ya. Banyak Bang. Tapi kalau saya diinterview pun saya juga tetap merasa khawatir Jadi tidak otomatis ketika orang itu, dia kan di HR, dia sudah biasa menginterview. Loh, posisinya beda ketika kita diinterview. Ya, baru saya mau sampaikan juga nih ke Bang Ronald, bahwa pasti ini ya Bang, lebih susah pada saat jadi peserta daripada dari interviewee itu berat karena kita tapi kalau kita kenal diri kita, nah jadi lebih banyak latihannya adalah untuk melancarkan verbalnya karena substansi sudah kita kuasai. Dan pada beberapa pekerjaan, misalnya pekerjaan semi grafis gitu ya. Nah, itu kan bisa kita bawa contoh pekerjaan. Betul. Ya, atau beberapa pekerjaan yang memerlukan contoh itu terbantulah dengan bawa contoh pekerjaan. Nah, jadi bisa juga seperti itu ya. Jadi agak membantu, tidak perlu terlalu banyak bicara. Oh, ini contoh, ini yang kamu kerjakan ya. Oh ya, bisa. Ada alat bantunya lah gitu. Dan beberapa organisasi juga menggunakan atau meminta pelamarnya juga membawa job sampel. Contoh pekerjaan sebelumnya ya, Bang. Oke, sebentar lagi kita akan simulasi sedikit tentang topik hari ini, yaitu wawancara berbasis kompetensi. Saksikan sebentar lagi. Selamat pagi Mbak Ica. Iya, selamat pagi Pak Ronald. Baik Mbak Ica, terima kasih ya untuk memenuhi undangan kita. Mbak Ica di sini melamar untuk sebagai program officer ya di organisasi kami. Saya Ronald Tuhatu, saya dari HR-nya nih. Nah, nanti setelah ini interview pertama, setelah ini ada interview dengan manajer langsungnya yang akan menjadi atasan langsung Mbak Ica, gitu ya. Baik. Nah, Mbak Ica, di sini kan Mbak Ica telah di CV-nya saya baca ada beberapa pengalaman nih Mbak Ica ya, terutama untuk monitoring nih ya. Dan waktu monitoring juga Mbak Ica membawahi beberapa anggota tim ya. Bisa nggak Mbak Ica ceritakan pengalaman ketika Mbak Ica harus memimpin anggota tim pada waktu pelaksanaan monitoring? Baik, terima kasih Pak Ronald pertanyaannya. Seperti yang sudah dibaca di CV saya pernah bekerja sebagai program officer di project yang sebelumnya, yaitu fokusnya lebih ke monitoring program di wilayah Jawa Tengah. Oke, jadi
Berapa tahun waktu itu Mbak Ica jadi program officer? Saya menjadi program officer kurang lebih baru setahun, Pak. Oke, ya. Ya, dan di sana pada saat saya menjadi program officer, Mhm. ada salah satu model atau program yang kami uji coba di Jawa Tengah, Iya. yaitu program untuk pengentasan adminduk atau pencatatan administrasi kependudukan. Nah, ini sudah pernah dilaksanakan sebelumnya atau belum di daerah tersebut? Sebetulnya ini selalu dilaksanakan, Pak. Iya. Cuman memang dari program kami yang sebelumnya itu kami mengajukan model yang lebih jemput bola. Oke. Gitu. Jadi tidak hanya fasilitas pemerintah yang dibuka dan menunggu masyarakat untuk datang, tapi program kami itu melatih kader-kader di kampung supaya jemput bola ke daerahnya. Ya. Jadi terutama kan bagi masyarakat yang mungkin ada disabilitas atau masyarakat yang rentan lainnya, itu mungkin jarang ya Pak yang mau langsung ke apa ya istilahnya unit-unit di pemerintahan kayak di kecamatan atau di kelurahan. Nah, maka dari itu program kami itu melatih meningkatkan kapasitas kader-kader di kampung supaya mereka bisa melakukan jemput bola atau pendataan. Nah, nanti baru mereka yang akan menyalurkan datanya ke unit pelayanan setempat. Nah, ketika harus melakukan monitoring, langkah pertama apa yang Mbak Ica lakukan? Tentunya dengan tim ya. Berapa orang anggota timnya? Nggak banyak sih waktu itu karena lokasinya hanya di satu kecamatan aja. Jadi kurang lebih ada 2 orang. Itu ada saya dan satu tim saya karena kan nanti kebetulan data entry ya yang kami lakukan. Jadi kami mendata dari jumlah penduduk di situ ada berapa yang sudah mempunyai dokumen kependudukan dan yang belum. Nah, lalu dari situ juga kita minta datanya ya ke kelurahan dan kecamatan, Pak. Nah, jadi di situ kami melihat dan mendata perkembangannya dari tiap bulan ke bulan itu peningkatannya berapa persen. Gitu. Dan sebelum ada kader kampung yang dilatih dan sesudah ada yang dilatih itu peningkatannya berapa persen. Nah, saya tertarik Pak. Kan Mbak Ica punya satu anggota tim ya. Nah, bagaimana cara Mbak Ica mengelola satu anggota tim tersebut, membagi pekerjaan bagaimana dan memonitor hasil pekerjaan anggota tim tersebut? Proses apa yang Mbak Ica jalankan? Yang pertama-tama koordinasi ya Pak ya. Jadi kita menyamakan persepsi dulu ini. Jadi apa aja yang akan kita cari datanya dan itu kita kembangkan bersama. Lalu setelah itu kita bagi wilayah ya Pak ya. Ya, jadi untuk desa A sampai A, B, C, D, E ini saya yang pegang. Lalu untuk sisanya itu tim saya, anggota tim yang pegang. Dan nanti setelah itu kami konsolidasi data bersama. Secara reguler mengadakan ini nggak diskusi dengan anggota tim? Karena kita mengambil datanya setiap bulan, jadi pasti ada konsolidasi internal setiap bulan Pak. Gitu. Nah, bagaimana cara Mbak Ica menghadapi kalau anggota timnya menghadapi permasalahan? Apa yang Mbak Ica lakukan? Yang paling mudah dilakukan, yang jelas kita komunikasi dulu ya Pak ya. Kira-kira alasannya apa? Kalau memang alasannya sakit ya kita nggak bisa nggak bisa ini ya Pak ya, kita nggak bisa paksa juga. Tapi kalau mungkin ada kendala-kendala seperti dari pihak yang kita mintakan datanya, nah itu biasanya kita selesaikan bersama-sama. Kalau tadinya hanya anggota tim yang mendatangi desa tersebut, nah kalau memang ada kesulitan nih untuk mungkin berbicara dengan kepala desanya atau sekretaris desanya, nah itu mungkin bisa kita bareng-bareng bersama. Jadi nggak cuma dia sendiri yang datang. Oke, nanti kita cari waktu, mungkin saya bisa juga menemani. Tapi kalau nggak bisa diselesaikan juga, nah biasanya karena kita punya tim juga di provinsi, jadi nanti kita akan hubungi yang tim di provinsi untuk apa ya melakukan pendekatan gitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Ica. Nah, jadi kita selesaikan ini simulasi ya. Nah, sekarang saya mau tanya Mbak Ica. Apa kalau dari pertanyaan yang saya ajukan, Mbak Ica melihat saya banyak fokus ke arah mana? Ini ya, Bang, kalau dilihat tadi pertanyaan Bang Ronald itu seolah-olah Bang Ronald paham betul nih apa yang saya lakukan. Dan Bang Ronald pengen tahu nih cara saya melakukan itu dan
kalau saya punya kesulitan, Mhm. saya ini punya kemampuan problem solving nggak sih? Oke, baik. Itu yang saya tangkap ya Bang. Iya, iya, baik. Betul nggak? Ya, iya betul. Jadi saya kan padahal saya orang HR kan, Iya, iya. bukan usernya ya. Betul, betul. Tapi kan saya kan sudah mewawancara banyak orang seperti Iya, kandidat. Jadi iya. saya kurang lebih tahu pekerjaan ini apa dan saya tahu job desk-nya juga. Iya, iya. Nah, jadi saya cukup memahami Mhm. sehingga saya bisa membandingkan nanti Mhm. dengan kandidat lain bagaimana cara Anda mengambil memecahkan permasalahan yang dihadapi. Nah, problem solving itu adalah salah satu kompetensi yang diperlukan seorang program officer. Oke. Nah, jadi seperti itulah kita menanyakan detail, terstruktur, Ya, ya, nanya ya. dari awal ya. Nah, itu yang penting yang perlu kita kuasai. Karena sebenarnya ini bukan suatu hal yang sulit ya. Karena itu memang yang dikerjakan Mbak Ica dulu. Ya. Jadi tidak ada misteri lagi kan Betul, sudah. betul, betul, betul. Memang yang perlu dilatihkan mungkin cara berbicara, cara Betul. menyampaikan ya. Untuk teman-teman yang agak introvert ya itu agak perlu diingat. Mhm. Nah, memang semakin tinggi jabatan ya, itu nanti akan ditanyakan misalnya bagaimana mengelola anak buah, bagaimana ada konflik di antara anggota tim, apa yang Anda lakukan? Nah, jadi Ya, kita mau belajar juga konflik resolution bagaimana. Nah, jadi banyak kompetensi yang dilihat. Jadi kalau kita punya tadi kompetensi check up ya, kita tahu bahwa saya mempunyai kompetensi di bidang problem solving, penyelesaian masalah, berkomunikasi pada level tingkat atas. Nah, itu akan lebih mudah nanti kita sudah punya repertoar atau perbendaharaan peristiwa-peristiwa di mana kita menunjukkan kompetensi kita. Oke. Gitu, Mbak Ica. Kalau boleh ini Bang, Ya. feedback nih dari tadi kayak apa Ya. saat simulasi tadi nih. Ya. Apakah itu menjawab pertanyaan Bang Ronald sebagai pewawancara? Iya, menjawab apa yang saya tanyakan, terutama karena saya kan mencari problem solving. Nah, saya juga sebenarnya melihat bagaimana kamu mengelola anak buah kamu. Nah, kenapa? Karena saya kan orang HR. Teamwork. Ya, teamwork. Karena saya orang HR Ya, kan. ya. Saya melihat, oh jadi tadi misalnya waktu Mbak Ica katakan kalau dia sakit, ya berarti saya harus ini. Oh, berarti Mbak Ica mampu berempati kepada orang tersebut. Ya kan, Oke. oh sakit atau gimana gitu Ya, ya. ya, ya. Nah, oh kalau ada masalah sama-sama kita pecahkan, kita tanyakan juga nanti pada level di atasnya. Nah, jadi tema saya lebih banyak melihat bagaimana cara Mbak Ica berinteraksi dengan anggota tim. Oke. Ya. Jadi itu nanti kalau ditanya dengan usernya, dia akan lebih teknis. Oh pakai form apa nanti? Oh intervensi pakai teori siapa? Iya. Nah, itu kan ya. Olah datanya pakai Apa? program apa gitu ya. Nah, itu orang Ya, ya, teknisnya. ya, ya, jadi ya, ya. jadi kita udah bisa menghadapi itu. Jadi sebenarnya tinggal kalau kita terbiasa ya. Dan kita bisa mampu melakukan menghadapi proses wawancara ini dengan tenang ya. Jadi ada dua hal yang paling penting Mbak Ica ya. Ya. Pertama rasa percaya diri dan kita tenang menghadapi wawancara. Kalau kita percaya diri dan tenang itu udah 50%. Catat. 50% loh ya. Jadi karena Percaya diri Anda dan tenang. rasa tenang ya. Oke. Jadi kuncinya di ini ya Bang, latihan lah. Latihan, persiapan ya. Betul. Ya sama kayak kalau atlet mau latihan di All England atau mau kejuaraan dunia, mereka kalau udah latihan mereka akan tenang. Makanya kalau bisa Mbak Ica cari temen ya yang Mbak Ica tahu suka ngasih pertanyaan yang sulit. Ya. Misalnya, saya juga kalau dengar di BBC tuh ada wawancara namanya Hard Talk. Pertanyaan sulit itu bagaimana kita ya menghadapi pertanyaan sulit? Ya. Bagaimana handle pertanyaan sulit gitu ya Bang. Betul. Oke, menarik. Jadi tadi tipsnya nih sedikit tadi udah Ya. disampaikan Bang Ronald. Ada 3 hal ya Bang Ya. yang perlu kita ingat pada saat wawancara. Hmm. Pada saat menyampaikan ide atau jawaban itu apa yang dipikirkan, Pikirkan, kognitif, betul, apa yang dirasakan, afektif, dan juga apa yang dilakukan. psikomotor. Betul. Nah, Dan jadi tadi, itu yang digali oleh metode wawancara berbasis kompetensi. baik. Dan tadi juga tips juga dari Bang Ronald yaitu percaya diri, Percaya diri dan tenang. ya. Ya, sebenarnya tambah satu lagi. Apa tuh, Bang? Jadilah diri sendiri. Nah, jadilah diri Jadi sendiri. jualannya jangan berlebihan. Jual Ketahuan, pasti ketahuan. Jual diri boleh ya Bang? Boleh, wajib Betul, hukumnya. wajib. Ini kan kita lagi cari kerja, Cari kita kerja, harus ya. jual diri ya, jual kompetensi Jual lebih kompetensi, tepatnya mungkin ya ya. Bang. Tapi juga dengan jadi diri sendiri dan tidak bohong. Ya. Nah, satu lagi saya ingat. Pada waktu wawancara jangan lupa kita siapkan pertanyaan. Kita juga Ya. wajib bertanya. Ya. Ya, pertama, sebenarnya pekerjaan ini nih program officer tapi tugasnya sama nggak dengan tempat yang dulu? Nah, tanya
job desk-nya apa, ruang lingkupnya. Ya. Dan yang kedua, bagaimana rasanya kerja di sini. Ini kan penting ya tuh tahu nih. Ya. Yang ketiga, kalau dengan user ya, Pak, Ibu, bagaimana gaya kepemimpinan Bapak dan Ibu. Itu tiga itu wajib Anda tanya. Ya. Oke. Walaupun Jadi kalau job desk itu sudah ada biasanya ya, Bang. tapi kan berbeda-beda organisasi. Kita mengkonfirmasi itu Mengkonfirmasi boleh ulang. ya pada Ya. saat wawancara. Karena bisa saja karena ini perusahaannya lebih kecil atau lebih besar ya, misalnya kalau perusahaan lebih kecil, Anda harus mengerjakan beberapa pekerjaan yang kalau di perusahaan besar ada spesialisasinya. Nah, jadi itu kita harus tanya secara jelas supaya juga nanti pada waktu ini saya agak maju dikit, pada waktu Anda negosiasi gaji, nah jangan sampai Anda merasa wah tugasnya lebih berat tapi gajinya lebih kecil ya. Nah, ini kan juga mungkin nama posisinya lebih tinggi. Namanya tapi gajinya sama. Waduh. Nah, jadi itu nanti topik. Nanti ada. Jadi setelah wawancara, setelah ada kabar baik, negosiasi gaji kita bikin nanti satu. Saya kasih tahu. Semoga wawancara ini bukan lagi misteri. Ya. Dan teman-teman dapat melewati wawancara dan teman-teman juga dapat memutuskan, bukan hanya perusahaan, saya mau terus atau tidak dengan organisasi ini. Terima kasih Bang Ronald. Terima kasih Mbak Ica. Selalu inspiratif ini apa yang disampaikan dan semoga juga bagi teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan masukan dan juga mendapatkan banyak pengetahuan nih kalau nanti. Semoga bermanfaat. Semoga lolos sampai tahap berikutnya, nggak cuma di wawancara tapi lolos di tahap-tahap berikutnya dalam mencari kerja. Baik, kalau begitu sampai jumpa di episode berikutnya bersama dengan saya Anissa Briliani, saya Ronald Tuhatu dalam Leadership Toolbox Podcast.